Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Aprisa. Nah, sekarang kita sudah berada di bab 4 untuk yang MTCNA. Nah, di sini bab 4 yaitu IP address dan subnetting. Nah, berikut adalah yang akan kita pelajari pada bab kali ini. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, kemudian IP public dan IP private, kemudian classful dan class addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, konsep switch, dan router. Oke, di sini kita menuju ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Nah, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkatnya. Nah, identitas tersebut disebut dengan IP address. Nah, untuk saat ini IP address itu terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu versi 4 dan yang kedua yaitu versi 6. Nah, untuk yang versi 4 itu terdapat 4 oktat ya teman-teman. Nah, setiap oktatnya itu berjumlah 8 bit. Jadi totalnya adalah 32 bit. Nah, untuk penulisan IP versi 4 itu di sini setiap oktatnya adalah bentuk desimalnya dari 0 sampai 255. Nah, pada IP versi 4 itu sangat diperlukannya prefix. Nah, apa sih prefix? Jadi prefix itu nih teman-teman bisa lihat contohnya. Di sini ada IP 192.168.1.1/24. Nah, di sini slice 24 itu disebut dengan prefix. Nah, apa sih fungsi dari prefix? Jadi fungsi dari prefix itu adalah menentukan berapa IP yang bisa kita gunakan. Ini misalnya contohnya yaitu slice 24. Nah, untuk slice 24 ini kita bisa menggunakan 256 IP. Nah, pada Cisco, jika pada Cisco itu namanya bukan prefix ya teman-teman, tapi namanya subnet mask. Nah, untuk mengetahui prefix atau subnet mask yang sesuai itu kita bisa melakukan subnetting. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mengimplementasikan mengenai subnetting. Nah, misalnya di suatu kelas itu kita memiliki 6 PC. Nah, pastinya kita itu memiliki 6 IP address ya teman-teman, karena setiap PC itu memiliki satu IP address. Nah, untuk mengetahui berapa prefix yang akan kita gunakan, di sini jika kita menggunakan slice 24 itu pastinya akan mubazir ya teman-teman, karena apabila kita menggunakan slice 24 itu di sini kita mendapatkan 256 IP, sedangkan yang kita butuhkan hanya 6 IP saja. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menggunakan prefix slice 29, karena untuk prefix slice 29 itu kita bisa mendapatkan 8 IP. Jadi tidak terlalu mubazir ya teman-teman, jadi hanya tersiksa 2 IP address. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu IP address private dan public. Nah, di sini kita akan membahas untuk yang IPv4 saja ya teman-teman, karena IPv4 itu terdapat IP private dan IP public. Nah, singkatnya IP public itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Misalnya kalian mengakses youtube.com, facebook.com, dan lain sebagainya. Maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka yang facebook.com dan youtube.com ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk IP private itu dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C, dan sudah ditentukan ranknya ya teman-teman. Di sini terdapat kelas A, di mana kelas A itu
Ranknya dari 10.10.10.10 sampai 10.255.255.255. Kemudian untuk yang kelas B itu ranknya dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Kemudian untuk kelas C itu ranknya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, di sini apabila IP-nya itu melebihi dari rank yang sudah ditentukan, itu disebut dengan IP public. Misalkan di sini untuk yang kelas A misalkan 10.256. Nah, 256 itu sudah melebihi dari ranknya, sebenarnya ranknya itu 255. Nah, itu disebut dengan IP public. Itu berlaku untuk semua kelas ya teman-teman. Nah, di sini untuk alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation, yaitu NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu classiful dan classes addressing. Nah, di sini kita akan membahas untuk IPv4 ya teman-teman. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa IPv4 itu memiliki dua jenis, yaitu IP address private dan juga public. Nah, di sini untuk kelas-kelasnya ini ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D dan juga kelas E. Nah, tetapi yang sering kita gunakan adalah kelas A, B, C. Di sini untuk kelas D dan E itu tidak digunakan ya teman-teman, karena biasanya hanya digunakan untuk pengujian saja. Nah, di sini untuk yang tabel ini itu sudah terdapat ranknya ya teman-teman. Jadi untuk nilai oktet yang pertama, di sini untuk yang kelas A itu untuk ranknya yaitu 0 sampai 127, kemudian yang B 128 sampai 191, kemudian yang C 192 sampai 223. Nah, di sini di bawah ini ada contoh-contohnya teman-teman. Di sini misalnya yang ini 90. Untuk yang IP ini itu termasuk ke kelas A. Karena ini 90, karena kelas A itu ranknya dari 0 sampai 127. Jadi ini masuk yang A ya teman-teman. Kemudian di sini untuk ini 10.100. Nah, di sini 10 juga masuk ke kelas A. Kemudian di sini untuk yang 188.67, di sini 188 berarti masuk ke kelas B ya teman-teman, karena ranknya 128 sampai 191. Nah, kemudian di sini terdapat CIDR. Nah, ini merupakan prefix ya teman-teman. Jadi prefix dan subnet mask itu sama. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika prefix itu kita gunakan istilahnya di MikroTik, sedangkan di Cisco itu subnet mask. Nah, di sini untuk yang tabel yang sebelah kanan itu sama seperti yang tabel sebelah kiri. Namun yang sebelah kanan itu lebih spesifik ya teman-teman, karena tidak dicantumkan kelas A, karena tidak dicantumkan kelas D dan juga E. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh. Jadi misalnya terdapat 200 host di dalam sebuah lab. Nah, prefix mana yang lebih cocok untuk lab tersebut, atau berapa jumlah, atau nah di sini saya ingin memberikan contoh, misalnya di dalam lab itu terdapat 200 PC. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, misalnya di dalam sebuah lab itu terdapat 200 host. Nah,
kita ingin mencari tahu berapa prefix yang cocok untuk lab tersebut, karena di dalam lab tersebut itu ada 200 host. Nah, pada suatu jaringan itu kita membutuhkan hanya 200 IP address. Nah, apabila kita menggunakan yang slice 8, di sini untuk yang slice 8 itu jumlah hostnya itu sampai 16 ribuan ya teman-teman, sedangkan kita hanya membutuhkan 200 host saja atau IP address. Jadi untuk yang cocok prefixnya yaitu slice 24, karena jumlah hostnya untuk yang slice 24 yaitu 256. Teman, sekarang kita akan membahas kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting itu kita harus melakukan beberapa proses. Yang pertama yaitu menemukan prefixnya, kemudian subnet mask, lalu IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Nah, di sini prefix dan subnetting itu berfungsi untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kemudian di sini subnet mask itu representasi dari prefix yang menunjukkan jumlah IP yang digunakan. Kemudian di sini IP network itu merupakan tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Lalu ini untuk IP broadcast itu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Kemudian ini yang terakhir yaitu range IP yang biasa digunakan. Jadi seperti di sini dari IP berapa sampai berapa untuk range-nya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya menyediakan kasus yang akan kita pecahkan. Nah, di sini kita akan menggunakan IP kelas B yaitu 172.16.0.0 sampai ini untuk range-nya yaitu 172.31.255.255. Kemudian di sini saya juga menyediakan ada 12 host atau 12 IP ya teman-teman. Yang pertama-tama kita akan mencari prefixnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk mencari prefix itu kita bisa menggunakan perpangkatan 2 ya teman-teman. Jadi 2 pangkat berapa supaya hasilnya itu mendekati dari jumlah hostnya. Jadi melebihi tapi tidak terlalu banyak ya teman-teman. Di sini untuk hostnya kan 12. Nah, untuk perpangkatan 2 yang hasilnya melebihi 12 tetapi tidak terlalu jauh yaitu 2 pangkat 4. Hasilnya 16. Nah, ini 16 tidak melebihi jauh dari hostnya ya teman-teman. Nah, untuk menentukan prefix, nah ini adalah rumusnya yaitu 32 dikurangi, di sini 4 itu adalah perpangkatannya yaitu ini 4 ya teman-teman. Jadi 32 dikurangi 4 sama dengan slice 28. Jadi prefixnya adalah slice 28. Kemudian kita akan menentukan total IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk menentukan total IP, ini kita menggunakan IP versi B. Di sini 172.16.10.x. Slice-nya 28 ya teman-teman. Di sini untuk total IP yaitu ini 2. Kemudian pangkat ini 32 dan dikurangi 28. Jadi 32 dikurangi 28 ini dijadikan pangkatnya, jadi 2 pangkat 32 dikurangi 28 hasilnya 16. Nah, ini mengapa hasilnya 16? Dikarenakan di sini 32 dikurangi 28 yaitu 4. Jadi ini ya teman-teman, 2 pangkat 4 hasilnya 16. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencari subnet mask-nya. Nah, untuk mencari subnet mask yaitu ini 256 dikurangi 16. Nah, mengapa 256? Dikarenakan jumlah IP address itu ada 256. Nah, kemudian ini 16 itu merupakan total IP. Nah, jadi 256 dikurangi 16 sama dengan 240.
Jadi untuk subnet mask yang kita dapatkan yaitu 255.255.255.240. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari IP network dan IP broadcast. Nah, di sini saya sudah menemukannya. Di sini untuk IP network itu pastinya diawali dengan 0. Kemudian ini 16 itu merupakan total IP ya teman-teman. Di sini 16, kemudian 16 ditambah 16 sama dengan 32, kemudian 32 ditambah 16 sama dengan 48. Nah, kemudian untuk IP broadcast itu merupakan IP network dikurangi 1. Jadi di sini misalnya 16 dikurangi 1 yaitu 15, kemudian 32 dikurangi 1, 31, 48 dikurangi 1 jadi 47. Nah, kemudian di sini untuk blok subnetnya yaitu ini 0 sama 15 ya teman-teman. Jadi ini 0 sama 15 dinamakan blok subnet 1, kemudian 16 dan 31 blok subnet 2, 32 dan 47 yaitu blok subnet 3. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari range ya teman-teman. Di sini untuk mencari range IP, di sini kita contohkan yaitu 0 sampai 15 ya teman-teman. Nah, di sini karena kita menggunakan IP kelas B, di sini jadinya 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Nah, tetapi yang dapat kita gunakan yaitu ini ya teman-teman, yang 172.16.10.1 sampai titik 14. Nah, mengapa kita hanya bisa menggunakan IP dari 1 sampai 14 saja? Itu dikarenakan untuk IP 0 dan juga 15 itu sudah digunakan oleh IP network dan IP broadcast. Jadi ini untuk total IP 16, kemudian dikurangi IP ini yang digunakan IP network dan juga IP broadcast, jadinya 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Jadi hanya ada 14 IP yang dapat kita gunakan. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas kasus subnetting yang kedua. Di sini kita disediakan 60 PC atau host, kemudian kita akan menggunakan IP kelas A. Nah, pertama-tama kita akan mencari prefix-nya terlebih dahulu. Untuk mencari prefix itu kita menggunakan perpangkatan 2 yang dimana hasilnya itu mendekati dari hostnya yaitu 60 ya teman-teman. Mendekati tetapi tidak kurang dari 60, yaitu 2 pangkat 6. Di sini 2 pangkat 6 yaitu 64. Jadi selisih dengan hostnya itu tidak terlalu banyak ya teman-teman. Di sini untuk prefix itu ini 32 dikurangi 6. Ini 32 itu merupakan jumlah bit pada IPv4. Dan ini untuk yang 6 itu merupakan perpangkatannya ya teman-teman. Jadi sama dengan 26. Jadi untuk prefix-nya itu slice 26. Nah, kemudian kita akan menghitung total IP-nya. Di sini untuk total IP itu kita diawali dengan 2, lalu ini pangkat jumlah bitnya yaitu 32 dikurangi 6. Jadi sama dengan 2 pangkat 6, hasilnya adalah 64. Jadi 64 itu merupakan total IP ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari subnet mask. Di sini untuk mencari subnet mask itu 256 dikurangi 64. Ini 256. Kemudian dikurangi ini 64 yaitu total IP-nya ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 192. Jadi untuk subnet masknya itu adalah 255.255.255.192. Kemudian kita akan mencari IP network dan IP broadcast-nya. Di sini saya sudah menentukan ya teman-teman. Untuk IP network itu 0, 64, 128, 192. Kemudian di sini untuk IP broadcast-nya yaitu 63, 127, 191.
Oke teman-teman, sekarang kita akan mencari range-nya. Di sini untuk range IP yaitu 10.1.1.65 sampai 10.1.1.126. Di sini kita menggunakan IP kelas A ya teman-teman. Nah, di sini untuk IP yang dapat kita gunakan itu ada 62. Jadi di sini total IP-nya yaitu 64 itu dikurangi 2. Nah, mengapa dikurangi 2? Karena digunakan oleh IP network dan IP broadcast. Jadi IP yang bisa kita gunakan yaitu ada 62 IP. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kasus subnetting yang ketiga. Di sini kita memiliki 100 PC ya, teman. Kita akan menggunakan IP kelas C. Ini ya, teman-teman, untuk IP kelas C. Nah, di sini kita akan mencari prefix-nya dan lain sebagainya. Di sini seperti biasa untuk mencari prefix itu kita menggunakan perpangkatan 2. Di sini untuk perpangkatan 2 yang mendekati 100 yaitu pangkat 2 pangkat 7. Di sini sama dengan 128. Nah, jadi ini prefix-nya yaitu 32 dikurangi ini ya teman-teman 7 sama dengan 25. Jadi untuk prefix-nya itu adalah /25. Kemudian di sini untuk total IP di sini adalah 2, kemudian pangkat ini 32 dikurangi prefix-nya teman-teman 25. Jadi hasilnya 2 pangkat 7 sama dengan 128. Nah, di sini kita akan mencari subnet mask-nya. Di sini untuk subnet mask itu 256 dikurangi 128, hasilnya 128. Jadi untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.128. Seperti ini ya teman-teman contohnya untuk IP kelas C dengan /25. Nah, kemudian di sini kita akan mencari IP network dan IP broadcast. Di sini saya sudah menentukannya. Untuk IP network itu ada 0, kemudian 128, kemudian 256. Kemudian untuk IP broadcast-nya itu adalah 127 dan 255. Lalu di sini kita akan mencari range-nya IP network dan IP broadcast. Di sini untuk range-nya yaitu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Nah, di sini untuk IP yang bisa kita gunakan yaitu adalah 126 IP ya, teman-teman. Dikarenakan di sini untuk total IP itu 128 dikurangi 2, yaitu IP yang digunakan oleh IP network dan juga IP broadcast. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas konsep blok subnet. Nah, di sini seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, jadi ini untuk blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan ya teman-teman. Di sini terdapat contoh IP-nya yaitu 10.10.10/27. Nah, di sini terdapat IP network dan IP broadcast. Nah, ini itu merupakan blok subnet pertama, kemudian ini blok subnet kedua, dan ini blok subnet ketiga. Nah, setiap blok subnet by default itu tidak bisa berkomunikasi ya teman-teman. Di sini kita langsung saja untuk contoh yang pertama. Di sini untuk yang blok subnet yang pertama itu untuk lantai pertama, kemudian blok subnet yang kedua itu untuk lantai kedua, kemudian blok subnet yang ketiga itu untuk lantai ketiga. Nah, di sini jadi untuk lantai 1 dan lantai 2 itu tidak bisa terhubung atau tidak bisa berkomunikasi ya teman-teman, karena memiliki blok subnet yang berbeda. Untuk lantai 1 blok subnet 1 dan lantai 2 blok subnet 2. Tetapi sebenarnya itu bisa kita tangani dengan routing dan lain sebagainya. Tetapi itu nanti akan kita bahas pada materi yang berikutnya ya teman-teman. Nah, di sini terdapat contoh yang kedua, terdapat PC 1, PC 2 dan PC 3. Nah, di sini untuk PC 1 dan PC 2 itu bisa terhubung ya teman-teman, dikarenakan PC 1 dan PC 2 itu berada di blok subnet yang pertama. Bisa teman-teman
perhatikan pada IP-nya yaitu 10.10.10.1 dan untuk PC2 10.10.10.15. Nah, kemudian ini untuk PC2 ke PC3 itu tidak bisa terhubung dikarenakan PC2 itu menggunakan blok subnet pertama dan PC3 itu menggunakan blok subnet yang kedua. Di sini bisa teman-teman perhatikan IP-nya. Di sini untuk PC3 yaitu 10.10.10.61. Jadi PC2 dan PC3 itu tidak bisa saling terhubung dikarenakan berbeda blok subnetnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas IPv4 delivery type. Jadi ini delivery type itu adalah mekanisme pengiriman data. Nah, di sini untuk delivery type itu dibagi menjadi 3, yaitu ada unicast, multicast, dan broadcast. Di sini untuk unicast itu one-to-one communication. Jadi di sini suatu host itu mengirimkan sebuah data. Nah, penerimanya itu hanya satu ya teman-teman. Jadi contohnya ini itu pada cara kerja IP address kelas A, B, dan C. Jadi penerimanya hanya satu saja. Nah, kemudian di sini untuk multicast itu one-to-many communication. Nah, jadi di sini untuk multicast itu host mengirimkan data. Nah, penerimanya itu lebih dari satu ya teman-teman. Di sini sama seperti cara kerja IP address kelas D. Jadi walaupun kelas D itu tidak digunakan, itu adalah salah satu contoh dari penerapan multicast. Nah, kemudian di sini untuk yang terakhir itu broadcast. Di sini broadcast itu one to all communication. Jadi di sini host itu mengirimkan data. Nah, pengirimannya itu pada broadcast yang memiliki domain yang sama. Ini ya teman-teman, seperti pada gambarnya. Nah, kemudian di sini untuk yang terakhir yaitu broadcast. Nah, ini broadcast itu adalah one to all communication. Jadi di sini pada host itu mengirimkan data. Nah, penerimanya itu adalah semua broadcast yang memiliki domain broadcast yang sama. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas konsep switch dan router. Nah, di sini untuk switch itu digunakan untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network. Kemudian untuk router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, di sini supaya lebih jelas, teman-teman bisa lihat ilustrasinya. Di sini terdapat dua PC, yaitu PC1 dan PC2. Di sini untuk PC1 dan PC2 itu memiliki satu network, jadi bisa langsung terhubung ya teman-teman dengan menggunakan switch. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan lagi untuk ilustrasi yang kedua. Di sini terdapat dua gambar ya teman-teman. Di sini untuk yang sebelah kiri itu semuanya merupakan blok subnet yang pertama. Kemudian yang sebelah kanan itu merupakan blok subnet yang kedua. Nah, di sini karena berbeda blok subnet antara kedua gambaran ini, ilustrasi ini, maka di sini di tengah-tengah ini itu dimasukkan router ya teman-teman, yang fungsinya memang router itu untuk menghubungkan dua device yang berbeda network. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata yang terucap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.